Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 dan tidak ada lagi alasan buat PSSI untuk menahan-nahan perpanjangan kontrak Sintayong. Ya, dan apa yang kita takutkan, setidaknya apa yang paling saya takutkan di pertandingan ini bahwa wasit akan memihak. Wasit Timur Tengah ini akan membela tim Timur Tengah, tidak terjadi sama sekali. Wasit dari Kuwait yang memimpin pertandingan ini tampil dengan begitu profesional dan kembali kita membuktikan Indonesia bahwa hanya wasit yang mampu menghentikan kita sejauh ini ya di Piala Asia U23 ini ya, dan wasit Kabirov yang sekarang menjadi parodi di mana-mana. Dan dengan kemenangan ini, dan menangnya juga tidak tanggung-tanggung ya, ESPN Asia mengatakan bahwa Indonesia menang dengan bergaya gitu, lolos ke 8 besar ini dengan bergaya. Itulah Indonesia. Kita mengalahkan itu dengan lawan kita terakhir 4-1 ya. Dan itu lawan kita tuh bukan Laos, bukan Timor Leste, bukan Brunei, tapi Jordania ya. Jordania yang tim seniornya melawan tetangga kita yang hebat ya, Melayu Mahawangsa yang terbaik dunia akhirat. Ini skornya ya. Dan itu juga mengingatkan kita pada kata mereka, menang lawan Vietnam pun bangga, menang lawan Vietnam je bangga katanya kan. Coba lawan Pak Arab, ini udah kita lawan Pak Arab. Jadi dalam pertandingan ini juga semua hina-hinaan mereka kepada kita yang meremehkan kita, alasan semesta seperti mendukungnya untuk membuka mulut mereka gitu. Ketika mereka katakan kita menang dengan Vietnam je bangga, diberikanlah mereka Vietnam. Hasilnya istiqomah dengan 0-2 Malaysia ini. Dan kemudian katanya kita itu coba lawan Tok Arab, dikasih kita Tok Arab itu. Jordania yang mengalahkan mereka 4-0 ya. Dan skor yang kita cetak itu identik dengan skor yang membuat mereka trauma. 1-4 yang membuat mereka mengganti pelatih di Piala AFF itu. Dan kemudian sampai hari ini tidak pernah lagi berani untuk melawan kita. Tim nasional Malaysia itu ya, Harimau Malaya, dengan berbagai alasan khas ngelesnya Malaysia, mereka tidak berani lagi, betul-betul trauma dengan skor itu. Itu yang kita buat untuk membungkam mulut mereka ya. Sebelum pertandingan kita lihat bagaimana netizen Malaysia, dia mengatakan dari tim Asia Tenggara yang lolos ini hanya yang terbaik saja yang lolos nanti ke babak kedua, yaitu Malaysia dan Thailand. Ternyata hasilnya kita lihat, kita menjadi tim Asia Tenggara kedua yang memastikan lolos setelah Vietnam ya, dan menjadi tim ke-7 untuk melengkapi formasi 8 besar Piala Asia U23 ini. Nanti kita akan menunggu satu lagi antara Thailand atau Irak ya. Thailand tentu saja memiliki peluang yang paling besar untuk lolos dari babak ini karena mereka hanya membutuhkan kemenangan melawan Tajikistan, sementara Irak harus mampu mengalahkan Arab Saudi ya. Ya, tapi nggak tahu juga kalau Arab Saudi nanti main mata dengan Iran, tapi berbahaya juga karena Irak itu, karena Thailand bisa saja nanti menang lebih besar dan Arab Saudi bisa tersingkir. Jadi mungkin ketiga tim ini akan bermain mati-matian gitu, karena masih terbuka semuanya peluang di tim ini antara tiga tim ini, karena Tajikistan sudah pasti tersingkir ya. Kalau Irak menang lawan Arab Saudi, mereka akan lolos. Kemudian kalau Thailand menang melawan Tajikistan, mereka juga bisa lolos, tapi harus dengan skor besar karena mereka itu skornya kalah jauh dengan Arab Saudi. Jadi seandainya Arab Saudi kalah, itu Thailand yang nanti tersingkir gitu ya. Dan tapi itu pun nanti dengan Irak lagi beradu bagaimana ini skornya. Tapi Irak itu kalahnya cuman sedikit ya, cuman 2 gol dengan Thailand, dan juga menang 2 gol selisih gol dengan Tajikistan. Jadi memang berat untuk Thailand ini kali ini posisinya. Mereka harus menang dengan Tajikistan dengan syarat juga Irak kalah dari Arab Saudi. Jadi seperti itu. Yang pasti dari 4 tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U23 kali ini, 50%-nya sudah melenggang ke babak kedua. Nah, untuk
negeri jiran kita ini memang kenapa sekarang ini saya soroti sekali negeri jiran ini, karena memang media mereka itu betul-betul rese pada tim nasional kita ini ketika bertanding. Contohnya ketika kita kalah dengan Qatar di hari pertama itu, di pertandingan pertama, media yang paling cepat memberitakan kekalahan kita itu adalah Astro Arenanya Malaysia gitu. Dan kemudian ketika serangan dari netizen Indonesia kepada wasit, ada media Malaysia Foket namanya, apa yang dia beritakan, wasit Kadirov itu diancam bunuh oleh mungkin bocil-bocil di Instagram begitu, membuat komentar itu langsung menjadi berita di sana mereka. Atau kemudian ketika Sintayong memukul kepala Kelly Sroyer, berita-berita seperti itu yang mereka beritakan. Nah, begitu kemenangan kita tadi melawan Jordania dengan skor 4-1 seperti itu, saya pantau Astro Arena sampai video ini saya buat belum ada beritanya ya. Makan Bola sudah mengeluarkan berita seperti itu, dan yang fair di Malaysia ini ada malayantiger.my gitu. Saya malah jadi curiga itu adminnya orang Indonesia gitu. Jadi mereka itu selalu positif dalam memberitakan berita Indonesia. Meskipun respon dari netizen Malaysia yang ke sana tidak positif sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat jalannya pertandingan tadi ya. Di pertandingan Timnas Indonesia ini, selain Malaysia, di Indonesia sendiri banyak manusia-manusia Indonesia yang bersifat Malaysiawi di sini, penganut filsafat bola toyelisme, yang tidak pernah senang kalau Indonesia menang gitu, selalu menyalahkan Sintayong, dan mereka selalu mencari kesalahan seandainya kalah karena wasit. Mereka tidak bisa terima ketika menang itu karena pemain Liga 1, karena PSSI. Pokoknya tidak ada sedikit pun kontribusi Sintayong atas kemenangan ini. Tidak ada game plan-nya lah, hanya dari serangan sporadis, atau dikatakan hanya dari bola mati segala macam. Tapi malam ini semua bantahan mereka itu terbantahkan. Pertama, oke, kita menang dari bola mati, lagi-lagi stroik seperti di Piala Asia melawan Vietnam, membawa bola dan dijatuhkan, diambil penalti dengan sempurna oleh Marcelino. Tapi gol kedua kita itu betul-betul kelas ya. Kelas dimulai dari Hernando Ari memberikan bola kepada Arhan, kemudian entah Tejo di sana, kemudian diberikan ke Hapner, lalu dari Hapner ke Rido maju ke depan, ya, dari Rido kemudian memberikan bola ke Marcelino yang sudah ada di kanan, Marcelino kembalikan kepada Rido, Witan masuk menyelip ke depan, dan bola itu hanya tik-tak, tidak ada banyak gerakan yang tidak perlu, hanya satu sentuhan, dan Witan pun menghajar satu sentuhan ke sudut luar gawang Jordania, dan gol kedua gitu. Kemudian gol ketiga juga tidak kalah bagusnya ya. Gol kedua kita tidak kalah bagusnya, itu kolaborasi antara 2 TKI dan 1 mantan TKI. Jadi dari Arhan kepada Marcelino kepada Witan kembali ke Marcelino, dan gol-golnya itu luar biasa, finishing dari Marcelino di situ ya. Dan apa yang kita lihat kemudian dari pertandingan ini, jadi pemain di diaspora kita itu nasionalismenya luar biasa. Kita lihat bagaimana Hubner habis-habisannya, Tejo seperti ada di mana-mana, dan kemudian Stroik dan juga Ivar memainkan lini tengah, menguasai sepenuhnya lini tengah. Di babak kedua meskipun Jordania serangan, tapi serangannya itu bisa dipatahkan, dan tiba-tiba serangan balik kita itu berbahaya ya. Dan gol keempat lagi-lagi menjadi trademark ke tim Indonesia, lemparan ke dalam Arhan, yang sebetulnya di babak pertama lemparan ke dalam Arhan itu menghasilkan gol, tapi karena tidak ada sentuhan sama sekali, ya golnya dibatalkan kan, karena memang dalam peraturan tidak boleh bola lemparan itu menjadi gol, harus ada sentuhan, entah itu dari lawan atau dari pemain kita sendiri, pokoknya ada sentuhan. Nah, di situ Komang Teguh lagi-lagi ada di waktu dan tempat yang tepat menyundul bola dari Arhan, dan gol keempat. Setelah sebelumnya skor berubah menjadi 3-1 ya, karena satu serangan dari Jordania yang sudah prestasi dengan berbagai cara. Hernando kembali tampil luar biasa di bawah gawang, karena memang tim ini adalah
judulnya aja itu tim U23, tapi sebenarnya secara isi ini adalah tim nasional utama kita ya. Dari semua yang turun di babak pertama tadi, hanya Fajar Faturrahman itu yang belum pernah bermain untuk timnas senior gitu. Tapi memang tadi kelihatan ya antara tim inti di timnas senior itu dengan tim cadangan seperti Ferrari yang di kanan itu yang menjadi kelemahan di situ, terus dari yang diekspos, dan gol ini memang bukan gol yang bagus juga dari Jordania ya. Jadi tendangan Jordania diblok oleh bek imut kita si Nan Preman, Justin Hubner, dan bola berbelok Hernando Matikutu. Dan satu hal yang menarik ketika di babak injury time, Hernando kemudian cedera digantikan dengan Adi Satrio, dan Adi Satrio pun kiper tim nasional utama juga gitu. Jadi beberapa kali juga mendapat ancaman dari Jordania. Mungkin Jordania bingung gitu kan, ini kiper utamanya keluar, dia enak nih kiper cadangan. Tapi nggak cukup bagus juga mereka untuk kiper cadangan timnas utama ini gitu. Beberapa kali kita lihat juga Adi Satrio melakukan penyelamatan. Untuk level 23 kita masih yakin lah dengan Adi Satrio. Dan mental dari pemain-pemain ini yang perlu kita soroti sekali ya. Yang perlu saya soroti sekali. Mental dari tim kita ini luar biasa ya. Di pertandingan pertama diperlakukan seperti itu, bagaimana hancurnya mental, rasanya ngamuk, buat apa kita tanding dengan emosi seperti itu. Tapi itu bisa mereka kelola. Mereka ini memang timnas utama ya isinya. Bisa mereka kelola, bisa dengan tenang, main dengan kekuatan pincang. Ketika melawan Australia masih bisa menang kita. Dengan kekuatan pincang seperti itu. Nah, baru kali ini di Piala Asia ini kita tampil dengan kekuatan penuh. Dan hasilnya kita lihat. Ya, 4-1. Semua statistik menunjukkan nih, kita lihat. Statistik kita unggul segalanya melawan Jordania. Dan itu Jordania yang kita lawan. Bukan Brunei, bukan Timor Leste, bukan Laos, bukan Kamboja. Bahkan bukan Malaysia. Nah, apa yang membuat saya begitu antusias melihat tim ini? Karena saya melihat pembentukan tim ini dari embrionya. Ya, ini adalah tim yang awalnya dulu dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang tidak jadi terselenggara di Indonesia. Ya kan, ujian pertama mereka dulu di AFF itu Arhan masih bocah, Elkan Baget masih bocah waktu itu ya, Marcelino bahkan bisa dikatakan belum lahir, artinya karena belum masuk ke dalam tim ini. Dan tim itu mengalahkan Malaysia pada waktu itu dengan skor 4-1 yang membuat mereka trauma sampai hari ini. Nggak pernah berani lagi melawan tim nasional Indonesia. Ya, rembatan Kogi, cantik, rembatan Kogi waktu itu yang selalu kita ingat. Kemudian dibalas satu persatu oleh 2 gol dari Irfan Jaya. Kemudian tendangan dari luar kotak penalti oleh Arhan. Dan terakhir Elkan Baget dengan sundulan yang membuat Dian Kuhl yang waktu itu masih bermain di Midtjylland ya tim dari Denmark yang sempat berlaga di Liga Champions, nggak berdaya lawan anak 19 tahun. Arhan waktu itu 19 tahun, masih belum 19 tahun, 18 tahun. Elkan masih 17 apa kalau nggak salah waktu itu yang mata Malaysia. Dan sekarang kita menyaksikan bagaimana anak-anak ini berproses menjadi matang dan terus berproses begitu, dan sekarang kita mulai melihat panennya gitu. Kita mulai melihat bagaimana tim ini matang, tim ini bermain dengan bagus gitu ya. Nggak pernah kita itu menyaksikan bagaimana tim nasional Indonesia ini sebelumnya mencetak gol dengan begitu rapi, modern gitu kan. Nggak banyak lagi kita gocek sana, gocek sini gitu. Efektif sekali permainan timnas ini. Kita lihat tadi mereka seperti semuanya sudah dilatih, gol-golnya itu, kemudian itu seperti mereka sudah berulang kali melakukan itu, sehingga tiktokan begitu enak sekali menyaksikannya pertandingan tadi gitu. Nah, jadi sekarang ini tim U23 kita ini sudah lolos ke babak perempat final. Nanti kita akan bertemu lawan yang sama aja beratnya ya. Besok mereka akan bertanding menentukan juara grup, siapa yang akan bertemu kita dan siapa akan bertemu Qatar ya. Meskipun di atas kertas kita sebenarnya secara teknis lebih berat daripada Qatar itu pasti ya. Jadi lebih enak sebenarnya mereka itu menjadi runner up dan bertemu Kotor. Cuman masalahnya di Kotor sana punya kekuatan sendiri, mereka punya andalan wasit kan di Kotor itu, jadi mungkin berpikir juga, jadi serba salah juga sih untuk di grup B ini ya.
Cuman kita optimis sekali lagi, tapi jangan pernah jumawa. Dan kita lihat bagaimana tadi tim kita ini bermain. Seperti kata Marcelino sebelum pertandingan dimulai, kita masuk ke sini tidak dengan mentalitas mencari seri, tapi kita mencari menang. Dan itu kita lihat tadi di pertandingan yang terjadi. Ketika kita unggul 1-0, sama sekali tidak ada mengendurkan serangan. Kita terus menyerang sampai hasilnya keluar gol kedua. Gitu. Gol kedua di babak kedua tetap kita menyerang ketika Yordania balas menyerang, kita tahan, nanti begitu dapat bola serangan yang lebih berbahaya. Dan akhirnya kita menang 3-0, kemudian sempat dibalas oleh Yordania, kita tidak bertahan juga, tidak bertahan total, kembali menyerang gitu, dan akhirnya 4-1 skornya. Itulah mentalitas kita ya, itu mentalitas pejuang yang kita rindukan sebagai fans tim nasional Indonesia sejak dari dulu ya. Kita nggak masalah tim nasional kita itu kalah, dari dulu kita katakan seperti itu, tapi kita ingin berjuang gitu, kita tidak ingin melihat mereka malas-malasan, dan itu kita lihat di timnas kita kali ini di bawah asuhan Sintayong. Mereka begitu turun di lapangan, mereka itu sadar, mereka itu mewakili hampir 280 juta rakyat Indonesia ini, ya, dengan lambang Garuda di dada, mereka berjuang habis-habisan dengan seluruh kemampuan mereka gitu. Dan progres lagi yang kita lihat di sini selama ini banyak mengkritisi dengan adanya pemain diaspora ini, itu akan mematikan peluang dari pemain-pemain lokal gitu ya. Dan tadi kita lihat itu tidak terbukti. Justru dengan kehadiran mereka, level permainan dari pemain lokal kita ini meningkat ya. Kalau di pertandingan melawan Australia itu Tejo yang menyala, gitu, yang ada di mana-mana. Kali ini Witan yang sering diejek oleh fans sepak bola Indonesia ini seperti ayam tidak punya kepala, tidak punya visi, dan apa-apa. Tadi Witan benar-benar menyala. Dia ada di mana-mana ketika bola diserang, dia turun ke bawah dan kemudian dia memberikan assist, dia membuat 1 gol, menyala Witan tadi. Dan kalau bisa dipilih man of the match, Witan tadi adalah man of the match di pertandingan ini ya. Bukan mengecilkan pemain yang lain juga tampil luar biasa, tapi Witan itu betul-betul istimewa. Dan istimewanya itu tadi ketika banyak pengamat, banyak orang-orang nyinyir gitu yang mengatakan bahwa tim lokal ini, pemain lokal hanya pelengkap apa segala macam, mereka nggak mampu bersaing. Ternyata kehadiran dari pemain-pemain diaspora ini berhasil meningkatkan level dari pemain-pemain lokal kita ya. Witan, Rido tadi ya, bagaimana bermainnya, bagaimana tenangnya Rido sebagai kapten di gol kedua itu kita lihat ya, level mereka memang naik ya. Jadi tadi ada satu komentar saya baca di ESPN itu, rupanya gini ya rasanya punya timnas hebat itu. Saking lamanya gitu kita itu terhina dengan timnas yang begitu. Ini kita menyaksikan betul-betul ada rasa bangga kita ketika melihat tim nasional kita bermain. Ketika turun ke lapangan bukan pesimisme yang muncul, tapi optimisme yang kita rasakan ya. Jadi begitu dulu video kali ini dari saya. Kita tunggu nanti babak 8 besar, Indonesia akan bertemu entah Korea entah Jepang, mudah-mudahan lolos dari sana, sehingga membuka peluang kita untuk tampil di Olimpiade di Paris. Kita optimis dan untuk itu, tapi sekali lagi, meski optimis kita tidak boleh jumawa, karena jumawa itu adalah sifat yang Malaysiawi, dan kita lihat bagaimana terhinanya sekarang kucing oranye tetangga kita ini ya, kucing rumahan yang katanya harimau muda sekarang menjadi kucing rumahan akibat kesombongan mereka sendiri, kesombongan dari netizennya ya, provokasi dari media-medianya. Jadi kita santuy aja ya, level kita sudah meningkat dan mungkin nanti ke depannya mereka itu hanya bisa mendongak melihat kita ya. Jadi untuk penonton channel ini di Malaysia, karena saya larang pun kalian jangan nonton, tetap nonton juga, silahkan ditonton, tapi kalau kalian mau nangis, nangis aja ya. Jadi kalau udah kesal pengen ngebalas bulian dari Indonesia beberapa hari ini atas penampilan tim harimau kalian yang menjadi kucing rumahan itu, ya kalau mau nangis, nangis aja di pojokan, nggak usah ditahan-tahan. Oke, demikian video ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.